warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara siyam kama amara alladziina min qablina la'allana minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat tarawih rahimakumullah wa rahimakumullah wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di alam dunia yang bersifat sementara, dan nikmat umur tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membuktikan syukur kita kepada Allah. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, satu-satunya manusia sealam jagat raya yang paling dicintai oleh Allah, sampai-sampai nama beliau dideretkan, disandingkan dengan nama Allah dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan beliau di hadapan Allah, sampai-sampai namanya disandingkan dengan nama Allah yang maha mulia dalam dua kalimat syahadat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan salat sunnah tarawih tahun ini tahun 1445 Hijriah. Hanya tinggal 2 malam lagi dengan malam ini. Sekarang malam Senin, besok malam Selasa, malam terakhir kita melaksanakan tarawih. Dan malam berikutnya kita sudah mengumandangkan takbir. Dan hari Rabunya kita sudah melaksanakan sholat Id. Karena menurut para ulama ahli hisab, khususnya berdasarkan keterangan dalam kitab Sulam Nairen, itu hari Selasa sore ketika matahari terbenam memasuki malam Rabu, itu sudah terjadi hilal. Sudah terjadi hilal, artinya bulan itu sudah muncul. Tingginya hilal di atas bulan itu 8 derajat 45. 8 derajat 45 ini kalau diukur dengan ukuran meter, itu tingginya bulan 6 meter 30 cm. Seandainya diteropong pakai alat peneropong, yang itu pasti kelihatan. Makanya kalau umpamanya mau nggak kelihatan, itu bohong, itu pasti nggak bisa dipercaya. Siapapun dia yang ngomong, mau pemerintah kan, kita tetap harus menolak kebohongan, tidak boleh menerima kebohongan. Dan lamanya hilal di atas ufuk itu lamanya 00.35 menit. Di lamanya 30 menit, berarti setengah jam lewat 5 menit. Sedangkan patokan berdasarkan kesepakatan di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, itu ingkar mulia minimal 3 derajat. Sedangkan malam berubah itu udah 8 derajat, itu udah pasti kelihatan itu. Seandainya dulu yang diteropong. Cuma yang kita sayangkan, yang kita merasa ironis, ada yang udah lebaran duluan. Kemarin hari Jumat tanggal 5 April udah lebaran duluan. Di mana itu? Di Gunung Kidul, Yogyakarta. Abang-abang gus, awak nabawa badan kuburan dengan eling, alam deket gitu. Kata dia, saya mah nggak pakai hisab, nggak pakai perhitungan. Saya langsung telepon, saya Allah hebat banget Allah telepon, bersiap. Awak nabawa badan kuburan dengan eling, sadar.
Itulah ruginya di orang bodoh, jadi ikut terus, walaupun salah ikutin terus. Walaupun ke neraka diikutin aja, kata bodohnya itu. Makanya kita nggak boleh bodoh dalam agama, harus punya ilmu. Kalau bodoh nanti kita mudah dibodohin oleh orang. Begitu lah. Sekarang kan akhirnya banyak orang-orang yang pahamnya udah larius, terus larius. Jadi saya pakai pakai perhitungan, langsung saja saya telepon Allah. Ayo saya nanya berhasil dapat kepada Allah. Baca Allah dapat telepon, kalau sampai orang itu, baca Allah pada bulan namanya, belum bisa. Anda kepada Allah ya sih. Jadi dalam syariat Islam yang dibawa Nabi untuk menentukan satu Ramadan, satu Syawal yang dibolehkan oleh hukum agama hanya ada dua. Satu, ru'yat berdasarkan hadis. Kata beliau dalam hadisnya, sumu liru'yatihi wa abdiru liru'yatihi fa in huma alaikum faqbilul iddata syuhur salasina yauman. Berpuasalah kamu dengan melihat ru'yat, berbukalah kamu dengan melihat ru'yat. Apabila ru'yat tidak dapat dilihat karena terhalang oleh mendung gelap gulita, maka sempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Nah kemarin sampai itu sempurnakan 30 hari. Tapi kalau Muhammadiyah kemarin 29 hari, karena Muhammadiyah itu kalau 1 derajat sudah dihitung hilal. Sedangkan di Asia Tenggara sudah ada kesepakatan para ulama ahli falak, yaitu minimal 3 derajat untuk imkan ru'yat, untuk kemungkinan bulan dapat dilihat. Begitu para jamaah. Yang kedua yang dibolehkan oleh agama untuk menentukan satu Ramadan satu Syawal yaitu ilmu hisab. Ilmu hisab ini ilmu dari Rasulullah, dan pengarang ilmu hisab itu orang Uni Soviet. Orang Uni Soviet bukan orang Jepang, bukan. Itu pengarang ilmu hisab, ilmu falak. Orang Uni Soviet dulu namanya Andalusia. Para jamaah yang terakhir, saya hanya sekedar mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri, bukan kepada saudara-saudara saya seiman. Kita jangan sampai salah pemahaman, jangan sampai gagal paham. Jangan sampai lebaran itu dimaknai harus punya baju baru, harus punya rumah baru, punya istri baru, mobil baru. Pengen kan punya baru? Kalau saya pengen. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita memaknai lebaran seperti itu salah besar. Kata para ulama, lebaran itu bukan seperti itu. Para ulama mengatakan laisal aid liman labisal jadid wa innamal aid liman ta'atuhu jadid wa laisal aid liman tajammala bil libasi wal marqub innamal aid liman gubirat lahu junub. Kata para ulama, lebaran itu, Idul Fitri itu bukan berarti berbaju baru, berpakaian baru, mobil baru, rumah baru, bukan. Innamal aid liman ta'atul tajid, kata para ulama. Sesungguhnya lebaran itu adalah ketaatan kita, ibadah kita, prestasi ibadah kita kepada Allah semakin rajin, semakin getol, semakin dekat kepada Allah, itulah lebaran. Nah ini begitu selesai Ramadan, lebaran udah pada nggak sholat lagi, itu bukan lebaran. Kemudian dan sesungguhnya lebaran itu bukan berarti orang itu menghiasi dirinya dengan pakaian yang serba wah, dengan mobil yang serba mahal. Mobilnya apa tuh? Pada ini apa? Saya nggak tahu namanya tuh. Yang mahal itu yang harganya berapa tuh? Harganya bisa 8 miliar. Masya Allah, 8 miliar itu kalau dibeli di Brunei banyak banget. Masya Allah, bukan. Lebaran itu liman gubirat tahu dulu. Orang yang mendapatkan ampunan dosa di bulan Ramadan karena mereka berpuasa, mereka bertarawih, bertadarus, berzikir, memperbanyak doa, sehingga mereka mendapatkan ampunan dosa dari Allah, sehingga mereka dosa bersih kayak umat waladatuhu. Keadaannya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Mereka kembali fitrah, kembali suci, bagaikan bayi baru dilahirkan suci, tidak ada dosa. Itulah lebaran yang sebenarnya menurut
para ulama. Jadi kita jangan terjebak dengan pakaian, dengan hal-hal yang bersifat dunia. Kita udah bisa puasa tamat 1 bulan, alhamdulillah. Bisa tarawih 1 bulan, alhamdulillah. Udah ada apa adanya aja, banyak bersyukur. Gak apa-apa kita makan nasi doang di berunding santai, gak apa-apa. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita besok terakhir melaksanakan tarawih dan malam Rabu mari kita sama-sama rame-rame. Kita berdiri masjid-masjid, anak muda, tua muda, laki perempuan, yuk ramaikan besok takbir. Kalau bisa takbirnya nggak usah ngarak-ngarak lah di masjid, tapi ngarak semua di masjid kosong. Kita mengagungkan Allah, takbir itu di masjid, di rumahnya Allah, bukan di jalan sambil bawa pacar. Takbiran oleh pacarnya boncengan, meluk-meluk, itu malah maksiat, dosa, bukan takbiran itu. Ya, udah di masjid ramaikan semalam subuh. Kalau bisa jangan tidur. Barang siapa yang malam pada waktu takbir mereka mengagungkan Allah tidak tidur, maka mereka akan dihidupkan satunya oleh Allah, tidak akan dimatikan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.